Perkenalkan, nama saya Nathaniel Laurikan Putra Hermawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai coding pada halaman login. Yang pertama, seperti biasa, di tool konteks adalah main activity. Lalu ada Android Gravity sebenarnya center, berarti membuat semua konten yang ada di dalam halaman menjadi berada di tengah. Lalu ada di bagian edit text, Android ID-nya berarti username, kita mencantumkan username. Lalu ada Android layout width, ini berarti memungkinkan konten panjangnya sebesar halaman. Di sini ada Android layout margin start, berarti batas ujung kiri konten dengan batas halaman adalah 16 dp. Sementara di margin end berarti batas konten pada ujung kanan dan batas halaman kanan adalah 16 dp. In username berarti yang tertulis ini adalah username. Lalu input type sama dengan text person name. Lalu pada bagian password, di sini kita memberikan ID adalah password. Lalu di sini ada layout below sama dengan ID username, berarti konten ini akan berada di bawah konten yang memiliki ID username, yaitu konten username yang tadi kita buat di atasnya. Lalu margin top ini untuk membuat batas pada bagian atas 16 dp. Di sini seperti yang tadi, margin start berarti batas kiri dengan ujung halaman adalah 16 dp. Margin end berarti batas ujung kanan dengan konten ada 16 dp. Lalu ada hint password, berarti tertulis di sini adalah password. Di sini ada Android input type sama dengan text password, berarti di sini adalah isi untuk password. Lalu di sini ada button login. Kita berikan ID-nya yaitu ID button login. Dengan layout width-nya berarti panjang dari buttonnya ada 100 dp dan tinggi dari buttonnya adalah 40 dp. Layout below ID password berarti berada di bawah konten yang memiliki ID password. Ini margin start 150 dp, berarti jarak dari konten ke halaman, ke batas halaman yang ada di kiri adalah 150 dp. Layout margin top yang ini berarti jarak konten ke konten yang ada di atasnya yaitu 21 dp. Lalu ada margin adalah text size, ini berarti mengatur besar teks login yang ada di dalam kotak. Lalu ada Android text login, ini membuat kita bisa menulis login. Lalu lanjut ke main activity Java. Di sini yang pertama dilakukan adalah mendeklarasikan username dan password sebagai edit text dan button login sebagai button. Lalu yang kedua ada inisialisasi elemen-elemen tampilan. Pertama username sebagai username, password sebagai password, dan button login sebagai button login. Lalu menambahkan listener pada tombol login atau membuat tombol login dapat bekerja. Di sini yang pertama kita lakukan adalah membuat string username key sama dengan username dan string password key sama dengan password. Berarti ini username key akan terisi oleh value dari username yang kita masukkan tadi, dan password key-nya ini isinya bakal jadi value password tadi kita isi juga. Lalu di sini if username key sama dengan gacor dan password key-nya sama dengan 123, maka login akan berhasil. Jika login berhasil, maka akan ada tertulis login sukses, dan di sini intent ini untuk supaya setelah login sukses akan langsung berpindah ke halaman yang memiliki kelas menu, yaitu halaman berikutnya. Lalu start activity dan finish. Namun jika password atau username yang diberikan salah, maka akan diberikan alert dialog dan tetap berada di halaman login dan akan mendapat notifikasi login gagal. Lalu jika kita gagal login, maka username dan passwordnya akan langsung terreset. Itu dari bagian login. Berikutnya saya akan menjelaskan pada bagian halaman kedua, itu bagian menu. Di bagian menu, yang pertama di activity menu XML-nya, di sini seperti tadi saya memberikan Android Gravity supaya semua kontennya berada di tengah. Lalu tool konteksnya sama dengan menu. Pada button pertama, yaitu button halaman 1 yang ini, saya berikan ID sebagai halaman 1.
layout width-nya berarti tinggi dari kotak yaitu 250 dp dan ini panjangnya 250 dp dan tingginya 40 dp dengan ukuran teksnya 15 sp. Di dalamnya tertulis halaman 1. Lalu ada on click, ini supaya nanti bisa buttonnya bisa diklik dan berpindah halaman. Lalu di button yang kedua ada ID-nya, diberikan ID halaman 2 dengan ukuran dan tingginya sama seperti di button yang sebelumnya dengan panjang 250 dan tinggi 40. Lalu berada di bawah konten halaman 1 dengan jaraknya adalah 10 dp. Text size-nya 15 sp dan teks yang ada di dalamnya adalah halaman 2. Dengan Android klik halaman 2 ini supaya nanti juga bisa diklik dan berpindah halaman. Berpindah kita ke menu Java-nya. Seperti sebelumnya di sini buttonnya kita deklarasikan dulu halaman 1 dan halaman 2. Lalu di sini di bagian set content ini menunjukkan kalau ini adalah activity menu. Lalu di sini di public void halaman 1 ini supaya saat kita mengklik tombol atau button halaman 1 akan berpindah ke biodata class atau halaman yang memiliki biodata class ini. Lalu di halaman kedua di bagian ini berisi tentang kode supaya saat tombol halaman 2 diklik akan berpindah ke halaman kedua, yaitu sama saat button diklik dia akan berpindah ke kelas yang memiliki kelas kalkulator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Ismaini. Saya akan menjelaskan activity kalkulator pada tugas kami. Yang pertama itu kita masuk ke text view-nya. Text view-nya yaitu Android ID sama dengan tanda kutip add plus ID garis miring angka 1 teks. Itu untuk memberikan ID. Kemudian Android layout width itu untuk mengatur panjang teks angka 1 dan Android layout height itu untuk mengatur tinggi untuk teks angka 1 itu. Sama-sama menggunakan warp content, terus Android layout margin left-nya itu mengatur sisi kiri, batas kirinya itu 14 dp dan Android layout margin top-nya itu batas atasnya 60 dp dan Android text-nya itu jadi akan muncul teks angka 1. Untuk edit text-nya Android ID sama dengan tanda kutip add plus ID garis miring angka 1 untuk tempat memberikan value angka 1. Terus layout untuk mengatur panjang dan tingginya sama-sama menggunakan warp content. Terus untuk batas kirinya itu 40 dp dan untuk input tipe datanya itu number desimal untuk memungkinkan mengubah value menjadi desimal. Kemudian ada text view-nya angka kedua sama dengan ID, Android ID sama dengan tanda kutip add plus ID garis miring angka 2 teks. Menggunakan mengatur panjang dan tinggi teks tersebut menggunakan warp content. Terus dia berada di bawah angka 1 teks. Berarti letaknya di bawah angka 1 teks itu, yaitu menggunakan Android layout blow. Terus dia punya garis batas atasnya itu 60 dp. Terus Android text-nya akan muncul angka 2 teksnya. Terus editnya sama
ID sama dengan tanda kutip add plus ID garis miring angka 2 sama-sama mengatur tinggi dan panjangnya warp konten terus garis atasnya, batas atasnya itu 120 dp. Kemudian inputnya juga, input tipe datanya juga number desimal untuk mengubah value menjadi desimal. Untuk masuk ke button, yaitu button itu untuk menampilkan kali dengan Android ID sama dengan tanda kutip add plus ID garis miring BTN kali untuk memberikan ID. Terus Android layoutnya untuk mengatur panjang 80 dp, kemudian mengatur tingginya itu 40 dp. Terus untuk posisinya dia berada di bawah angka 2. Terus garis batas atasnya itu 30 dp. Terus batas kirinya itu 215 dp. Terus Android text-nya simbolnya X, background-nya add drammable garis miring button background. Untuk button tambah sama ID add plus ID garis miring BTN tambah, sama punya pengaturan panjangnya itu 80 dp, tingginya 40 dp, terus posisinya di bawah angka 2. Untuk garis batas atasnya 30 dp, batas kirinya 15 dp, simbolnya teksnya plus, sama backgroundnya sama. Button yang ketiga itu bagi, sama add plus ID garis miring BTN bagi, ukuran panjangnya 80 dp, tingginya 40 dp, letaknya juga di bawah angka 2. Kemudian batas atasnya 30 dp, terus batas kirinya itu 315 dp. Simbol teksnya garis miring. Backgroundnya juga sama. Untuk BTN kurang, add plus ID garis miring BTN kurang, panjangnya 80 dp, tingginya 40 dp, kemudian posisinya sama di bawah angka 2, kemudian batas atasnya itu 30 dp, terus batas kirinya itu 115 dp, dan simbolnya teksnya itu kurang, tanda kurang gitu loh. Terus backgroundnya sama. Kita masuk ke button reset. Reset itu untuk mengembalikan, untuk membuat awalan baru dengan add plus ID garis miring BTN reset. Untuk mengatur panjang dan tingginya itu pakai warm content, kemudian dia berada posisinya di bawah angka 2 juga. Terus batas atasnya itu 90 dp dan batas kirinya itu 150 dp, dan teksnya itu reset. Backgroundnya juga sama. Untuk BTN back, back itu sama add plus ID garis miring BTN back. Untuk mengatur panjang dan tingginya juga sama, warm content, dan untuk posisinya di bawah angka 2. Terus batas atasnya itu 160 dp
Terus batas kirinya itu 150 dp. Untuk teksnya back, dan untuk only click itu untuk menjadikan button itu bisa digunakan atau bisa terrealisasikan. Sama, punya background yang sama. Untuk kemudian text view, yaitu hasil menggunakan ID sama dengan tanda kutip add plus ID garis miring hasil teks. Dan untuk mengatur panjang dan tingginya itu wrap content, dan untuk posisinya dia berada di bawah back. Untuk sisi kirinya, batas kirinya itu 160 dp, dan untuk tingginya batas atasnya 28 dp, dan garis dia berada di posisi horizontal atau di pertengahan. Jadi menggunakan gravity center horizontal, dan Android text-nya itu 0, maka hasilnya akan muncul. Kemudian kita masuk ke kalkulator Java, yaitu mendeklarasikan variabel atau objek, yaitu button kali, button tambah, bagi, button kurang, button back, reset, angka 1, dan dia edit text angka 1, edit text angka 2, dan text view hasil. Kemudian untuk mendefinisikan objeknya, kalau kali itu menggunakan button kali, kemudian tambah menggunakan button tambah, kurang menggunakan button kurang, dan bagi menggunakan button bagi. Kalau untuk back sama dengan reset itu sama pakai button, sedangkan angka 1 dan 2 itu menggunakan edit text, dan hasil menggunakan text view hasil teks, dan hasil itu set visibility dalam kurung view titik invisibility untuk mendapatkan hasil. Kemudian on click pada button kali itu menggunakan rumus panjang kali lebar. Jadi kita menggunakan nya itu angka 1, L-nya itu angka 2. Jadi menghasilkan rumus luas panjang kali lebar untuk pada button kali, dan menggunakan hasil set visibility dalam kurung view titik visibility untuk menghasilkan hasilnya. Kemudian kita masuk ke only click pada button tambah, sama menggunakan P dan L. P-nya itu angka 1, L-nya itu angka 2, menggunakan tanda plus, jadi ditambah. Luasnya itu sama dengan hasil ya. Jadi P tambah L, jadi hasil set visibility dalam kurung view visibility untuk mendapatkan hasil. Kemudian kita masuk ke only click pada button kurang, yaitu sama, P-nya itu angka 1, L-nya itu angka 2, menggunakan merubah menjadi strike menjadi integer, semuanya itu pakai merubah strike menjadi integer. Jadi kita menggunakan integer pada button dari pembagian, pengurangan, dan penjumlahan, dan pembagian, yaitu luas sama dengan P kurang L, dan hasil set text string titik value of luas, kemudian hasil set visibility dalam kurung view visibility. Kemudian only click pada button bagi itu
sama P angka 1, L angka 2, rumusnya luas P garis miring L. Jadi simbolnya garis miring dibagi sama hasil set text strength value of luas hasil set visibility dalam kurung view titik visibility untuk mendapatkan hasil agar jawaban bisa terlihat. Kemudian ke reset, set only click untuk mengaktifkan tombol reset agar bisa digunakan. Dia akan mengclear angka 1, angka 2, dan hasil. Jadi reset ini digunakan untuk menghapus segala apa yang kemungkinan kita salah memasukkan angka. Kemudian back itu untuk diaktifkan agar kita bisa dapat kembali ke menu awal atau menu kelas. Jadi kita aktifkan untuk bisa kita gunakan untuk kembali ke menu kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Saputra. Di sini saya akan menjelaskan activity biodata.xml dan bagian biodata.java. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu dari activity main, yaitu tampilan awal, dan dilanjutkan oleh activity menu, yaitu pilihan halaman. Yang pertama adalah pilihan pertama untuk menuju ke halaman biodata, dan halaman kedua adalah untuk menuju ke kalkulator. Oke, di sini em, pada awal kita mendefinisikan dulu ya versi XML dan encoding yang kita gunakan, seperti yang saya tulis di sini. Lalu kita membuat relative layout. Nah, fungsinya ini adalah mendefinisikan relative layout sebagai tata letak utama. Kedua adalah dia menggunakan berbagai namespace, yaitu yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi Android. Yang ketiga adalah mengatur lebar, tinggi, dan layout menjadi penuh, yaitu menggunakan match parent. Dan terakhir adalah mengaitkan layout dengan konteks kelas, yaitu di sini kita menggunakan biodata. Oke, selanjutnya kita menuju ke text view. Nah, pada tampilan text view ini kita menampilkan tag customer ID yang ini, yang dimana kita sebagai tampilan UI-nya nanti kita mengetik customer ID, tampilan UI-nya untuk memudahkan pengguna agar kolom ini digunakan untuk mengisi data customer ID. Kita meletakkan teksnya di bagian kiri ya, dan di paling atas layout dengan margin khusus yang sudah diatur. Yang di sini adalah margin left-nya ada 18 dp dan margin top-nya 30 dp agar posisinya bisa seperti yang di sebelah kanan. Selanjutnya ke edit text yang kedua, yaitu kita membuat kolom di mana tempat user bisa mengisi dari customer ID-nya. Nah, jadi kegunaannya itu agar customer bisa memasukkan input pada kolom customer ID dan meletakkan edit text di sebelah kanan. Kita meletakkannya di sebelah kanan, paling kanan bagian UI-nya dengan margin yang sudah di dihitung ya, yaitu margin topnya ada 13 dp dan menggunakan host.id untuk mengidentifikasi edit text file ini, edit text ini. Selanjutnya kita tadi setelah customer ID, selanjutnya kita di nama sama seperti sebelumnya, namun yang berbeda adalah posisinya, di mana posisinya sekarang di bawah customer ID karena kita mengatur layoutnya agar tidak pengguna tidak bingung ya untuk mengisinya.
dan menggunakan string dengan nama-nama. Jadi kita mempunyai string di sini. Nah, ini adalah string yang kita gunakan nama. Oke, nextnya adalah XML. Untuk yang ini juga sama penjelasan seperti yang sebelumnya. Kita membuat kolom di mana user bisa mengisi nama. Dan kita mengatur posisinya di sebelah kanan kita samakan dengan yang customer ID sebelumnya. Untuk setelahnya juga sama. Untuk alamat kita membuat text view alamat agar pengguna bisa mengetahui bahwa di di nextnya atau di sampingnya nanti eh, kita menginputkan alamat begitu dan menggunakan teks apa sih ini ya teks reference untuk menampilkan teks di bawah. Untuk yang selanjutnya sama seperti sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah button. Di sini kita tidak menggunakan fungsi edit text ya, namun menggunakan button yang dimana itu agar nanti ketika diklik dia memiliki fungsinya tersendiri. Fungsinya itu beda dengan edit text, jadi dia dinamakan dengan button. Oke, pada selanjutnya adalah penjelasan di fungsi button ya. Di sini ada 3 tombol buttonnya, yaitu yang pertama adalah tombol reset, kedua adalah tombol save, dan terakhir adalah tombol back. Jadi em, kita menulis Android titik 2 ID sama dengan kutip ID garis miring reset itu adalah ID unik yang digunakan oleh pada program tombol reset ini. Dan ini kita nantinya bisa digunakan untuk mengidentifikasi pada program Java. Yang kedua adalah kita menentukan lebarnya dengan menggunakan layout width, yaitu di sini kita menggunakan lebar tombol reset ini 170 dp dan tinggi maupun bawahnya juga sama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada eh, fungsi button ya. Fungsi button ini beda dengan fungsi edit text karena dia kita bisa mengklik nanti untuk tombol buttonnya dan dia memiliki fungsinya tersendiri. Nah, di sini saya memiliki tombol button dengan ID unik yaitu reset, dan ID unik ini digunakan dalam kode Java nanti untuk mengidentifikasi tombol ini. Terus saya menentukan lebar pada tombol. Dalam hal ini lebarnya diatur menjadi 170 dp. Saya tingginya saya atur 30 dp dan leftnya 217 dp. Dan ini layout below plus ID garis miring alamat. Ini menetapkan posisi tombol, yaitu tombol reset ini berada di bawah alamat tadi, yaitu dengan menaruh ID unik alamat. Jadi dia di bawah alamat. Oke. Dan pada Android text sama dengan kutip reset. Ini menetapkan teks yang akan ditampilkan pada tombol. Dalam hal ini teksnya adalah kita namakan dengan reset. Untuk tombol button yang save juga sama.
Dia memiliki kode ID unit yaitu save dengan lebarnya 170 dp. Dia berada di bawah alamat dengan tingginya 30 dp, leftnya 20 dp. Dan kita tulis save-nya, teksnya menjadi save. Untuk tombol back juga, kita tombol back memiliki ID unik yaitu back, dan lebarnya itu lebih lebar daripada sebelumnya ya, 370 dp. Dia berada di bawah ID alamat, margin topnya 100 dp, leftnya 20 dp. Dan kita tulis teksnya yaitu back. Untuk ini tombol button hampir sama ya mereka. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada java.activity di bagian biodata ya. Pertama kita membuat package yaitu dengan nama package com.example besar 1, yaitu kita mendefinisikan package di mana kelas biodata tersebut berada. Misalnya adalah import android.appcompat.app.appcompat.activity. Itu kita mengimpor kelas ya. Untuk yang ini bundle kita mengimpor kelas bundle dari package android.os yang digunakan untuk mengirim data antar komponen dalam aplikasi Android. Untuk Android import Android content intent, kita mengimpor kelas intent dari package android.content yang digunakan untuk memulai komponen baru dalam aplikasi seperti aktivitas atau layanan. Selanjutnya adalah android.view, yaitu mengimpor kelas view dari package android.view yang digunakan untuk mengelola dan menampilkan elemen UI dalam aplikasi. Ketujuh adalah selanjutnya adalah import android.widget.button. Nah, ini kita mengimpor kelas button dari package android.widget yang digunakan untuk membuat tombol dalam antarmuka penggunanya nanti. Selanjutnya adalah import android.widget.editText. Kita mengimpor kelas editText dari package android.widget yang digunakan untuk membuat input text dalam antarmuka pengguna, dan android.widget.textView. Kita mengimpor kelas textView dari package android.widget yang digunakan untuk menampilkan teks dalam antarmuka pengguna juga. Oke, selanjutnya adalah public class biodata extend app compat activity implements view.onClicks listener. Nah, kita mendefinisikan kelas biodata yang merupakan subkelas dari app compat activity dan mengimplementasikan antarmuka view.onClick listener. Jadi kita membuat button save, yaitu gunanya itu tombol untuk menyimpan data nantinya, button reset untuk mereset data yang kita yang sudah ada, tombol back yaitu untuk kembali ke halaman sebelumnya, edit text nama itu kita untuk menginput teks nama, edit text cost ID yaitu untuk menginput ID pelanggan atau customer ID, edit text alamat untuk menginput teks alamat, text view nama value. Ya, ini kita untuk tampilan pada nilai nama, cost ID value untuk tampilan ID pelanggannya, dan alamat value untuk tampilan alamat dari si pengguna. Oke, selanjutnya kita ke
protect void on create. Di sini saya membuat find all views ID, yaitu gunanya untuk memanggil metode menemukan semua elemen tampilan berada berdasarkan ID-nya yang sebelumnya kita tulis pada text view pada di .xml, dan kita save.setOnClick listener dalam kurung this itu untuk menetapkan listener untuk pada tombol simpan. Begitupun juga dengan reset, kita reset.setOnClick listener new view on click listener. Nah, kita menjalankan logika untuk mereset semua nilai input dan nilainya ke dalam ke nilai default. Nanti kayak logikanya ketika kita menekan tombol reset, maka apapun yang sudah kita input maupun outputnya akan kembali ke nilai default. Soalnya metode untuk menemukan semua elemen tampilan berdasarkan ID-nya dengan menggunakan private void find all views ID. Kita membuat save sama dengan find view by ID dari ID save, reset find by ID dari ID reset, back nama alamat customer ID, nama value-nya, customer ID value, dan alamat value. Soalnya kita membuat objek bundle untuk menyimpan data yang akan dikirim ke activity lain, yaitu bundle B sama dengan new bundle. Jadi kita menambahkan data ke dalam bundle, yaitu b.putString nama.getText buka kurung tutup kurung .toString. Begitupun juga dengan customer ID dan alamat. Selanjutnya kita menetapkan nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam tampilan teks, yaitu nilai yang dimasukkan dalam teks adalah nama value, customer ID value, dan nama value. Dan untuk terakhir adalah untuk tombol kembali, yaitu back, yaitu kita membuat public void back view and view, yaitu kita membuat intent untuk kembali ke halaman utama dengan intent sama dengan new intent package content biodata .this menu class. Kita memulai aktivitas baru dengan intent yang kita buat, yaitu start activity intent. Untuk eksekusinya dari program awal yang sudah teman saya jelaskan. Nah, jadi kita yang pertama itu kita berada di itu ya, activity main. Tadi penjelasannya telah rekan saya jelaskan. Di sini kan kita disuruh memasukkan username dan password. Seharusnya sudah ditentukan sama teman saya. Oh, ini adalah logical if dan else-nya ketika memasukkan username dan password. Di sini jika username-nya gacor dan passwordnya adalah 123, maka login akan berhasil. Jadi kita buat terlebih dahulu. Dan ketika selain yang gacor dan 123, maka itu akan gagal. Halaman loginnya akan gagal dan muncul teks login gagal. Kita coba untuk gagal dulu ya. Kita coba tadi kan gacor itu adalah username, kita kebalikin aja. Seharusnya ini gagal. Nah, ini muncul login gagal. Karena pada kondisi if dan else-nya selain sandi dan username yang telah dibuat, maka loginnya akan gagal. Kita benarkan sekarang adalah gacor untuk username-nya dan 123 adalah passwordnya. Oke, login berhasil. Kita lanjut ke halaman 1 nih. Oh, tadi kita sebentar, maaf. Gacor.
Nah, halaman menu ini yaitu ketika halaman 1 menuju ke biodata dan halaman 2 menuju kalkulator. Karena teman saya telah menjelaskan sebelumnya, maka saya akan skip pada bagian ini. Jadi di sini saya hanya akan mengeksekusi ya hasilnya. Di sini yang seperti yang saya jelaskan tadi, kita mencoba yaitu pada halaman biodata kita mencoba menginput customer ID-nya. Kita coba 123 namanya adalah gacor juga, alamatnya Jakarta. Kita coba gunakan fungsi dari tombol save. Nah, ketika tombol save ini kita pencet, maka outputnya akan terlihat, akan keluar. Ketika tombol resetnya kita pencet juga, nah, maka dia akan mereset dari semua input maupun output yang telah keluar. Dan fungsi tombol back, ketika kita tekan, maka dia akan kembali ke halaman utama. Oke, kita mulai mencoba dari kalkulator. Pada halaman kalkulator nanti akan dijelaskan telah dijelaskan juga sama teman rekan saya. Itu kita coba melakukan penjumlahan terlebih dahulu, yaitu misal 2 ditambah 2, angka satunya 2, angka 2-nya 2, dan kita tambah, maka hasilnya 4 benar. Kita reset kembali. Nah, ini sama, ketika dia mereset, dia akan mereset output maupun inputnya. Kita 5 dikurang 2, angka satunya 5, dan angka 2-nya 2. Ketika kita kurang harusnya hasilnya 3. Oke, benar. Jadi selanjutnya kita mencoba untuk tombol perkalian ya. Untuk logika perkalian yaitu 2 dikali angka satunya 2 dan angka 2-nya 2 juga, maka dikali, maka hasilnya 4. Juga benar ya. Dan terakhir kita akan mencoba eksekusi pembagian, angka satunya 10, angka 2-nya adalah 2, maka 5 benar. Di sini tombol reset juga berfungsi dan tombol back-nya juga berfungsi seperti slide-nya. Oke, mungkin demikian penjelasan tugas TB1 dari kelompok kami. Mungkin masih banyak kesalahan dan kekurangan. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.